busa, CO2 berupa CO2 serbuk, kimia kering, kemudian cairan kimia. Kemudian ada kelas B, yaitu gas atau uap atau cairan yang berupa metana, amoniak, dan solar. Ini jenis untuk isi dalam alat pemadamnya. Kemudian untuk yang kelas C ini berupa listrik. Jadi biasa terjadi karena arus pendek. Untuk listrik itu sebaiknya dihindarkan isi dari alat pemadam kebakaran itu berupa air karena bisa semakin merusak komponen listrik tersebut. Jadi sebaiknya menggunakan CO2 atau serbuk kimia kering. Dari chemical powder biasanya tulisannya. Kemudian untuk kelas D, logam, jadi ini memakai serbuk kimia sodium klorida atau grafit. Oke. Kemudian ada kelas E, berupa radioaktif. Nah, ini masih belum diketahui secara spesifik. Kemudian kelas K, ada bahan masakan, lemak dan minyak dari masakan, cairan kimia, CO2. Nah, itu. Nah, ini jenis atau media apar. Ini merupakan gambar apar dan komponen-komponen yang ada di bagian luar dari apar tersebut. Untuk penggunaan apar itu bisa kalian lihat dalam video yang akan saya kirimkan. Karena ini tadi saya coba memakai Zoom, tapi videonya tersendat-sendat, jadi saya mohon maaf. Jadi akan saya kirimkan videonya, bisa kalian lihat sendiri nantinya. Dan kalian pelajari ya, cara penggunaan apar. Pada apar ini pastikan kalian harus melepaskan safety pin-nya. Karena kalau safety pin tidak dilepas, maka ini merupakan kunci pengamannya ya. Maka apar tidak bisa digunakan jika safety pin-nya tidak dilepas. Seperti itu. Apar jenis ini masih sering, pada umumnya masih sering kita lihat di beberapa tempat umum. Jadi masih banyak digunakan. Oke, berikutnya adalah cara pemasangan apar. Nah, pemasangan apar itu tidak boleh sembarangan juga tentunya. Jadi, posisikan apar itu di bagian yang mudah dilihat. Kemudian diambil dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Jadi, posisi apar itu tidak boleh tertutup oleh, misalnya, biasanya kalau yang pernah saya temui di beberapa perusahaan, itu saat melihat kondisi kayak K3-nya, itu ada di beberapa perusahaan itu apar itu tertutupi oleh misalnya semacam troli untuk menaruh produk setengah jadi. Jadi produk yang masih baru setengah jadi itu trolinya diletakkan di depan apar. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena apar ini yang pertama tadi mudah dilihat, kemudian mudah diambil. Karena jika mungkin juga saat saya wawancara, ini bukan mungkin sih, saat saya wawancara, biasanya itu yang menaruh itu ada helpernya. Jadi ada helper itu untuk adalah orang yang membantu operator saat mengoperasikan mesin ya. Jadi helper tersebut belum mengetahui mengenai dasar-dasar dari penanggulangan kebakaran. Jadi dia pokoknya ada tempat, yaitu ditaruh trolinya di situ. Jadi kita harus memberikan suatu edukasi terhadap helper itu bisa outsourcing juga. Jadi mungkin ya ini edukasi secara langsung saat melihat kondisi tersebut. Jadi kita harus mencari siapa yang menaruhnya, bukan untuk menyalahkan, tapi kita memberi pengetahuan terhadap orang tersebut supaya tidak diulang. Launch ke pasar atau bisa dipasarkan begitu ya. Kemudian di tahun 2003 dia mencoba untuk melibatkan supplier sehingga dia bisa memperpendek time to market-nya menjadi 18
minggu. Kenapa begitu? Karena pada saat kita melibatkan supplier, jadi supplier itu tahu dengan real time apakah materialnya itu bisa digunakan atau tidak, apakah perlu perbaikan atau tidak. Sehingga kita tidak bolak-balik melakukan dealing melakukan kesepakatan desain, kesepakatan harga, dan kesepakatan jumlah dengan supplier sehingga kita lebih hemat biaya material. Kemudian material itu cocok tidaknya dengan rancangan atau desain produk kita itu dapat diketahui lebih awal. Nah, kalau materialnya kecocokan materialnya sudah kita ketahui dari awal sehingga kita bisa melakukan sehingga peningkatan kualitas itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena ketika materialnya itu udah cocok, berarti kita tidak perlu bolak-balik trial gitu ya, berkali-kali trial sehingga akan membuang material. Ini tadi adalah pengurangan waktu merancang sehingga dengan berkurangnya waktu mendesain ya, kita juga seawal mungkin kita juga bisa mengidentifikasi tingkat efisiensi dari produksinya, ya. Nah, di sini tadi dengan melibatkan supplier gitu ya, berarti kita juga harus tarik mundur satu langkah lagi untuk bagaimana kita memilih supplier. Memilih supplier ini yang jelas kita lihat apakah dia mampu dan mau untuk berpartisipasi dalam proses product development gitu ya. Kemudian apakah si supplier ini bisa menjamin keamanan sharing informasi. Karena apa? Karena di awal kita sudah menunjukkan, kita sudah melibatkan si supplier dalam produk desain gitu ya. Nah, produk desain ini kan terkait dengan kekayaan intelektual, rahasia perusahaan, keamanan informasi gitu ya. Sehingga apakah suppliernya memang capable atau bisa untuk itu? Jangan-jangan suppliernya ini berpotensi untuk membocorkan desain kita ke kompetitor atau ke pesaing kita misalkan ya. Kemudian apakah si supplier ini bisa memberikan komitmen waktu dan sumber daya manusianya terkait dengan proses diskusi brainstorming dalam perancangan produk ya. Nah, kemudian setelah kita melihat apakah supplier ini cocok dengan perusahaan kita, baru kita akan melihat apakah desain yang kita buat ini bisa dengan mudah diwujudkan dalam satu proses manufaktur atau produksi gitu ya. Yang filosofi yang kita pakai di sini adalah DFM atau Design for Manufacturability. Jadi, apakah desain dari produk kita itu bisa diwujudkan dalam bentuk produk melalui proses produksi atau proses manufaktur. Yang jelas, prinsip-prinsip DFM yang pertama adalah bagaimana kita mensimplifikasi rancangan dari produk. Kemudian kita melakukan standarisasi bahan dan komponen. Jadi, tidak semua produk itu menggunakan material-material yang berbeda 100%. Jadi ada beberapa produk yang menggunakan material-material yang sama gitu ya. Kemudian ini hubungannya dengan nomor 2 bahwa kita menggunakan modular design. Jadi modular design ini adalah desain di mana komponen antar modul itu bisa jadi sama gitu ya. Nah, kemudian konsep postponement itu adalah seberapa lama customer ini dapat menunggu produk itu nyampe ke dia dari delivery-nya dengan variasi produk baru dimunculkan pada langkah akhir. Jadi si customer ini bisa mengcustom produknya sesuai dengan kebutuhannya pada saat langkah akhir sehingga ini yang menjadikan nilai tambah produk kita dengan produk-produk kompetitor gitu ya. Kemudian produksi dari rancangan produk baru itu menggunakan teknologi yang